itu diberikan Allah lebih daripada apa yang diharapkannya. Sementara orang yang tidak ikhlas diberikan Allah kurang daripada harapannya. Itulah dalam doa. Anjirni ila yaumi yub'atsun. Maka berkatalah dia iblis kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Di Al-Hijr ayat 37 dikabulkan Allah. Makanya iblis tidak mati-mati sampai kiamat. Kalau gitu Pak, jangan ada lagi kita orang beriman yang minta doa panjang umur Pak ya. Karena gurunya sudah jelas. Jadi Ustaz, terkait dengan umur apa doa kita? Minta keberkahan umur. Ya Allah, berkahi umurku ya Allah, semakin bertambah tua, bertambah taatku ya Allah, suka ke masjid, suka mengaji, tidak lepas sholat dan saban malam sholat tahajud ya Allah. Berkahi umurku ya Allah, dunia akhirat, lahir batin jiwa dan raga. Minta keberkahan umur, tidak perlu minta panjang umur, karena kita khawatir gurunya iblis. Kita yang udah 50, saya 56, tak perlu lagi minta panjang umur, minta berkah umur. Yang kedua, permintaan iblis itu apa? Minta diizinkan untuk menggoda anak cucu Adam. Dan itu pun dikabulkan Allah. Maka kita selalu digoda oleh iblis, setan. Selalu digoda. Bahkan setiap amal kita pun digoda. Justru setan, iblis itu menggoda orang yang beramal, menggoda orang yang beribadah. Orang sholat digodanya, orang puasa digodanya. Orang sholat digoda dari hatinya lalai, orang puasa digoda tidak menjaga panca indera dan hatinya. Orang haji digoda, orang yang bersedekah digoda dengan ria. Banyak alat godaan daripada iblis, tetap digoda. Dan memang perintah bos iblis itu, godalah orang-orang yang beribadah. Kalau tidak beribadah, tidak lagi digoda oleh iblis dan setan. Bos iblis itu marah kalau ada anggota setan itu, anggota iblis itu yang menggoda orang yang tidak beribadah. Marah dia. Jangan kau goda-goda itu udah kawan kita, ngapain lagi digoda? Jadi orang yang beribadah digoda Pak. Jadi kalau gitu, gak usah saya beribadah Ustaz. Kata iblis, kalau udah gak beribadah kawan dia, makanya gak digoda lagi. Gak perlu digoda, udah jadi kawannya. Kata iblis, minta dia doa kepada Allah agar dia diberikan izin untuk menggoda. Tapi kata iblis, cuman aku tidak bisa menggoda hambamu yang ikhlas ya Allah. Nah, iblis minta dua doa, dua-dua dikabulkan Allah. Cuman iblis sendiri bilang, yang tidak bisa ku doa, yang tidak bisa ku goda adalah hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu yang tidak bisa digoda oleh iblis Pak. Makanya setiap ibadah kita perlu ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita beribadah tidak ikhlas, iblis bisa masuk, setan bisa masuk. Ketika kita ibadah ikhlas, itulah pintu yang menutup masuknya iblis dan setan. Nah, ikhlas Pak. Oh, ikhlas ini paling gampang mengucapkannya Pak, tapi mengamalkannya berat nih. Satu ketika Simeon tadi